Di awal 1990-an ada sebuah gejala aneh yang menyebar ke seluruh Jepang. Orang-orang berhenti bekerja, bukan karena dipecat, bukan karena ekonomi buruk, tapi karena mereka melihat peluang bisnis yang terlalu jelas untuk dilewatkan. Taruh satu kabinet arcade di dalam toko kecil, toko buku, binatu, toko permen, bahkan kamar mandi umum, dan uang akan datang sendiri. Satu game, satu kabinet, dan selalu antrian. Daigo Umehara, pemain Street Fighter paling legendaris yang pernah ada, pernah berkata tentang fenomena ini. SF2 sangat populer sampai orang berhenti bekerja untuk buka arcade. Yang perlu kamu lakukan hanya punya game ini dan kamu akan menghasilkan uang. Street Fighter 2 The World Warrior, lebih dari 200.000 kabinet arcade terjual, lebih dari 15 juta unit versi konsol, pendapatan total lebih dari 10 miliar dolar. Angka yang tidak pernah didekati oleh satupun penerusnya. Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5, Street Fighter 6 semua lebih canggih secara teknis. Semua dibuat dengan budget lebih besar. Tidak satu pun yang mendekati dampak kultural SF2. Bahkan direktur Street Fighter 6 sendiri, Takayuki Nakayama, harus mengakui sesuatu yang tidak nyaman. Street Fighter 2 sangat menyenangkan dan terlalu sempurna sehingga menjadi sangat sulit untuk diulangi. Terlalu sempurna untuk diulangi, dari orang yang hidupnya didedikasikan untuk mencoba mengulangnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah game menjadi terlalu sempurna, dan kenapa tidak ada yang berhasil menciptakan momen seperti itu lagi. Selamat datang di kisah Street Fighter 2. Game yang menemukan sebuah genre dan tidak sengaja menghancurkan standar yang ia ciptakan sendiri untuk semua game yang mengikutinya. Capcom merilis game fighting pertama mereka dengan nama yang penuh ambisi. Konsepnya menarik, 2 karakter, 1 arena, 1 menang, 1 pulang. Pemain bisa memilih antara Ryu dan Ken, melakukan gerakan spesial dengan input joystick yang rumit, dan melawan serangkaian petarung dari berbagai negara. Tapi ada masalah yang langsung terasa saat kamu duduk di depan kabinetnya. Kontrolnya tidak responsif. Tombol spesialnya yang harusnya memberikan output berbeda tergantung seberapa keras kamu menekan. Tidak konsisten. Pemain tidak bisa mempercayai bahwa apa yang mereka lakukan di joystick akan menghasilkan apa yang mereka inginkan di layar. Street Fighter pertama bukan kegagalan total, tapi ia bukan sukses besar juga. Di pasar arcade yang saat itu penuh persaingan, ia adalah game yang punya konsep bagus dengan eksekusi yang belum matang. Di dalam Capcom ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang bisa digali lebih dari franchise ini. Tapi siapa yang akan menggalinya dan bagaimana caranya belum jelas. Jawabannya datang dari arah yang tidak terduga. Bukan dari tim yang memang ditugaskan membuat Street Fighter 2, tapi dari seseorang yang sebenarnya sedang tidak terlalu antusias dengan proyek itu. Akira Nishitani, game designer Capcom yang dalam wawancaranya sendiri mengakui bahwa ia hampir tidak pernah memainkan Street Fighter pertama. Mungkin hanya 1 atau 2 kali di Game Center. Dan dari pengakuan yang tampak memalukan itu, lahirlah insight yang mengubah segalanya. Sebelum ada Street Fighter 2, ada sebuah proyek yang seharusnya menjadi Street Fighter 2. Tapi tidak jadi. Nishitani sudah memulai menyusun rencana desain untuk sequel Street Fighter ketika manajemen Capcom datang dengan kabar yang mengubah segalanya. Harga chip ROM sedang naik karena ledakan produksi Nintendo Entertainment System. Memori yang dibutuhkan untuk membuat sequel fighting game yang ambisius tidak tersedia dengan harga yang masuk akal. Manajemen memberi keputusan, buat game dengan memori lebih sedikit, sesuatu yang lebih sederhana, belt scroll fighting game, genre yang sudah terbukti laku dengan Double Dragon. Nishitani dalam kata-katanya sendiri mengakui bahwa ia tidak terlalu antusias dengan tugas itu, tapi ia menjalankannya.
Dan karena game itu masih punya koneksi dengan nama Street Fighter, ia menggunakannya sebagai judul sementara, Street Fighter 89. Ketika dipamerkan di AM Show dengan nama itu, reaksinya tidak positif. Terlalu berbeda dari ekspektasi orang tentang sequel Street Fighter. Maka nama itu diubah Street Fighter 89 menjadi Final Fight. Dan Final Fight yang seharusnya menjadi batu loncatan kecil menjadi salah satu game arcade paling sukses dalam sejarah Capcom. Nishitani memainkan Final Fight begitu intensif sampai ia memenangkan turnamen internal Street Fighter 1 di kantor Capcom. Padahal ia hampir tidak pernah memainkan SF1 sebelumnya. Dan dari situ sebuah kesadaran muncul. Kenapa aku tidak pernah memainkan Street Fighter 1 di Game Center? Karena itu bukan game yang bagus. Dan dengan tekad yang lahir dari kejujuran itu, Nishitani mulai mengerjakan Street Fighter 2 dengan satu janji kepada dirinya sendiri. Membuat game yang begitu bagus, sampai membuat Street Fighter 1 terlihat seperti tiruan murahan. Nishitani memulai proses desain SF2 bukan dengan bertanya, fitur apa yang harus kita tambahkan, tapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Apa yang salah dengan game-game yang sudah ada? Dalam wawancaranya dengan Tekken produser Katsuhiro Harada pada tahun 2017, Nishitani menjelaskan pendekatannya. Game-game di era itu punya banyak hal yang tidak dibuat dengan benar. Kami mulai dengan menginvestigasi hal-hal itu, lalu kami mulai memikirkan apa yang terasa enak, dan apa yang sebenarnya membuat sesuatu menyenangkan. Satu masalah spesifik yang ia identifikasi, hitbox. Di game action era itu, seringkali hitbox dari sebuah serangan akan menghilang begitu serangan itu mengenai musuh. Artinya, kalau ada beberapa musuh di layar, satu pukulan hanya bisa mengenai satu musuh. Bukan karena itu desain yang disengaja, tapi karena hardware tidak bisa memproses lebih dari itu dan developer hanya membiarkannya. Bagi pemain, hasilnya adalah frustasi yang tidak bisa dijelaskan. Aku sudah memukul. Kenapa hanya satu yang kena? SF2 akan memperbaiki hal ini, dan ratusan hal kecil seperti ini. Bukan dengan menambahkan fitur baru, tapi dengan memastikan bahwa setiap hal yang sudah ada bekerja dengan cara yang seharusnya. Tapi Nishitani juga punya ambisi besar yang harus ditaklukkan oleh realita. Ide-ide awalnya untuk SF2 jauh lebih gila dari yang akhirnya terwujud. Kabinet 2 monitor untuk head to head, 10 pemain dalam Battle Royale yang terkoneksi jaringan, stage di padang pasir, di puncak menara tempat pemain bisa jatuh ke kematian, bahkan stage bawah air dengan persediaan udara terbatas. Manajemen Capcom menginginkan sequel yang lebih langsung, tidak terlalu jauh dari formula dasar, PFH orang dewasa, yang mereka pedulikan hanya keuntungan. Bukankah aku juga orang dewasa? Nishitani mengakui perasaan itu dalam wawancaranya. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima batasan itu dan menunjukkan apa yang bisa ia lakukan dalam batas tersebut. Dari awal, Nishitani tahu ia ingin 8 karakter yang bisa dimainkan dan 4 bos. 12 total. Sebuah angka yang pada tahun 1991 terasa hampir tidak masuk akal ambisius. Street Fighter 1 punya 2 karakter yang bisa dimainkan, Ryu dan Ken. Dan perbedaan yang hampir tidak terasa, SF2 akan punya 8 karakter yang masing-masingnya terasa seperti game yang berbeda. Ryu karakter dasar, tapi dasar dalam SF2 bukan berarti membosankan. Ia adalah fondasi yang di atasnya pemain bisa membangun pemahaman tentang semua prinsip fighting game, pacing, timing, zoning, punish. Zangief, pegulat Soviet yang bergerak lambat seperti tank tapi punya power untuk melempar lawan ke langit. Bermain Zangief berarti belajar sabar, belajar membaca lawan, belajar mencuri jarak dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Dalsim, yogi India dengan kemampuan memanjangkan anggota tubuhnya dan menembak api. Tidak ada karakter lain seperti ini di game manapun sebelumnya. Bermain Dalsim berarti bermain game yang sama sekali berbeda dari bermain Ryu. Chun-Li, karakter perempuan pertama yang benar-benar playable dan kompetitif dalam sejarah fighting game yang mainstream.
Kaki yang cepat, serangan yang eksplosif, dan desain visual yang langsung dikenali bahkan oleh orang yang tidak pernah memainkan game ini. 8 karakter 8 gaya bermain dalam filosofi berbeda tentang bagaimana sebuah pertarungan harus dimenangkan. Tapi yang lebih penting dari keberagaman itu adalah apa yang keberagaman itu ciptakan. Identitas. Pemain tidak lagi hanya main SF2, mereka main sebagai Ryu, atau sebagai Gil, atau sebagai Chun-Li, dan pilihan itu menjadi bagian dari kepribadian mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah fighting game, karakter yang kamu pilih bercerita tentang siapa kamu sebagai pemain. Ada sebuah momen dalam sejarah SF2 yang Nishitani ceritakan dengan detail yang menarik. Suatu hari selama pengembangan, seseorang di tim sedang bermain-main dengan kontrol, menekan tombol secara acak, mencoba kombinasi yang tidak ada di dalam desain resmi game, dan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Serangan pertama mengenai, dan sebelum lawan bisa bereaksi, serangan kedua sudah dalam perjalanan. 2 hit berturut-turut, 1 hidup langsung dari yang lain tanpa jeda yang memungkinkan lawan menghindar. Combo, sebuah bug yang lahir dari cara hardware memproses input dan animasi. Dalam kata-kata Nishitani sendiri, combo uppercut ke Shoryuken bukan sesuatu yang kami rencanakan dari awal. Ia muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari beberapa pengaturan game yang kami ubah. Pertama kali aku menemukannya, mataku terbuka lebar karena takjub. Aku terpesona olehnya sejak saat itu. Keputusan yang kemudian dibuat adalah keputusan yang mendefinisikan 3 dekade fighting game berikutnya. Biarkan bug itu ada. Dan bukan hanya developer yang membiarkannya, pemain yang menemukannya membaginya. Di era sebelum internet, informasi tentang combo SF2 menyebar dari satu game center ke center lain lewat mulut ke mulut. Seseorang belajar teknik baru di arcade Tokyo, mengajarkannya ke temannya, dan dalam hitungan minggu, teknik itu sudah dikenal di seluruh Jepang. Sistem combo bukan fitur yang Capcom desain. Ia adalah bahasa yang pemain temukan sendiri dan ajarkan satu sama lain. Dan bahasa itu masih digunakan sampai hari ini di setiap fighting game yang ada. Ketika Nishitani memutuskan kapasitas memori untuk SF2, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang di Capcom. 48 MB. 48 MB untuk konteks ini adalah jumlah yang belum pernah digunakan oleh game Capcom manapun sebelumnya. Ini adalah investasi yang akan membuat SF2 mahal untuk diproduksi, mahal untuk dijual, dan mahal jika gagal. Maksud kami adalah untuk membuat garis yang jelas antara game-game sebelumnya dengan yang ini, kata Nishitani. Tentu saja itu berarti mahal dan kami sekarang harus menjual banyak kopi. Ini memberi tekanan yang sangat besar di bahuku. Tapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu pada jam terlambat ini. Sekarang sudah mulai. Hanya ada satu arah, ke depan. Dan tekanan itu terasa setiap hari selama produksi. Desainer karakter bekerja dengan rasio tidur yang diperhitungkan ketat menjelang deadline. Kapasitas memori yang di awal terasa sangat besar mulai habis jauh lebih cepat dari yang diperkirakan seiring setiap karakter mendapat detail yang semakin banyak. Setiap animasi menjadi semakin halus. Tidak ada lagi memori, adalah kalimat yang thread oleh seluruh tim. Solusinya adalah kompromi yang menyakitkan. Animasi masuk karakter, momen ketika karakter memasuki arena dengan gaya khas mereka, dipotong. Hanya Vega yang tersisa dengan sisa-sisa animasi masuk yang sudah sempat dibuat. Dan bahkan setelah itu ada perebutan memori yang tidak ada ampunnya. Seorang desainer menghapus sprite dari karakternya. Dan dalam hitungan detik, desainer lain sudah mengklaim memori kosong itu untuk karakternya sendiri. 2 minggu sebelum deadline, tim hampir tidak tidur. Bug datang silih berganti. Setiap fix menciptakan 2 bug baru di tempat lain. Nishitani menyeret setiap karyawan Capcom yang belum pernah memainkan SF2 untuk duduk dan mencoba. Semakin kamu kehilangan perspektif tentang apa yang membingungkan pemain baru. 3 hari sebelum deadline, Nishitani menemukan sesuatu yang membuatnya panik. Subtitle game. World Warrior salah eja, tertulis World Warrior, bukan World Warrior. Dan logo sudah selesai dibuat.
Spread sudah selesai dirender. Ia menghabiskan waktu melapisi spread lain di atas huruf yang salah sampai ia terlihat cukup seperti huruf yang benar. Sebuah trik yang sampai ia menceritakannya sendiri dalam wawancara, tidak pernah diketahui siapapun. 1 hari sebelum deadline, 1 hari Nishitani meminta programmer untuk mengubah cara Kill mendarat setelah flash kick. Dalam versi yang ada setelah kick, Kill akan mendarat lebih jauh ke belakang dari posisi awalnya. Terlalu kuat, hampir tidak bisa dikalahkan. 14 Februari tahun 1991, hari Valentine pukul 7 pagi. Versi Final Fight Street Fighter 2 selesai. Nishitani mengambil tangan setiap anggota tim dan berteriak, "Kita berhasil. Kita akhirnya selesai." Lalu ia menyerahkan ROM kepada seorang anggota tim untuk dikirim langsung ke pabrik produksi. Ia menontonnya pergi, kembali ke mejanya dan jatuh tertidur di bawah meja sambil bergumam kepada dirinya sendiri, "Tidak ada bug lagi. Tidak ada bug lagi. Tidak mungkin ada bug lagi." SF2 masuk ke arcade Jepang pada tahun 1991, dan apa yang terjadi berikutnya tidak bisa dijelaskan dengan logika bisnis biasa. Ini bukan hanya game yang laku, ini adalah sebuah fenomena budaya. Seperti yang Daigo Umehara ceritakan, kabinet SF2 ada di mana-mana. Supermarket, kamar mandi umum, toko buku, binatu, toko permen. Setiap tempat yang punya colokan listrik dan sedikit ruang menjadi potensial host untuk satu kabinet SF2 yang terlalu menghasilkan uang. Dan di game center yang lebih besar, sesuatu yang lebih menarik terjadi penonton. Orang-orang tidak hanya datang untuk bermain, mereka datang untuk menonton. Pertarungan antara dua pemain yang skilled mengundang kerumunan yang berdiri mengitari kabinet, bersorak, berkomentar, berdebat tentang strategi. Arcade bukan lagi tempat bermain sendiri, ia menjadi komunitas. Angkanya bicara sendiri, lebih dari 200.000 unit kabinet arcade, lebih dari 15 juta unit versi home console, 10,8 miliar total revenue, angka yang bahkan 3 dekade kemudian tidak pernah didekati oleh satu seri fighting game manapun. Sebagai perbandingan, Street Fighter 4 yang dianggap sebagai kebangkitan terbesar genre fighting game di era modern hanya menghasilkan 693 juta dolar. Street Fighter 5 270 juta dolar. SF2 bukan hanya lebih laku, SF2 adalah liga yang berbeda. Pertanyaan yang wajar untuk ditanyakan adalah, kalau SF2 sebagus itu, kenapa SF3, SF4, SF5, dan SF6 tidak bisa menyamainya? Jawaban yang paling jujur datang dari orang yang seharusnya paling termotivasi untuk menolak pertanyaan itu. Direktur Street Fighter 6, Takayuki Nakayama. Dalam wawancara dengan Oricon News pada tahun 2023, Nakayama berbicara dengan kejujuran yang jarang terdengar dari seorang eksekutif game. Saya pikir Street Fighter 2 sangat menyenangkan dan terlalu sempurna sehingga menjadi sangat sulit untuk diulangi. Banyak upaya dilakukan untuk mengevolusi formula ini, tapi mereka selalu mengarah pada persepsi bahwa game baru hanya lebih sulit, membuat orang semakin sulit untuk terhubung dengan mereka. Street Fighter 3 hadir pada tahun 1997 dengan ambisi artistik yang tinggi. Tim Capcom menghapus hampir semua karakter yang pemain kenal, memperkenalkan wajah-wajah baru, dan menambahkan sistem parry yang dalam teori terdengar menarik tapi dalam praktik memiliki kurva belajar yang curam. Hasilnya, penjualan versi konsol hanya 260.000 unit. Jauh di bawah SF2. Komunitas hardcore mencintainya, tapi masa yang membuat SF2 menjadi fenomena tidak pernah datang. Street Fighter 4 pada tahun 2008 adalah kisah yang berbeda. Sebuah comeback yang sungguh-sungguh berhasil menghidupkan kembali genre yang hampir mati. 9,4 juta unit terjual. Komunitas fighting game modern yang kita kenal hari ini sebagian besar dibangun di atas fondasi yang SF4 letakkan. Tapi Daigo Umehara yang sudah hidup dalam kedua era itu membuat perbedaan yang tidak bisa dibantah. Saya yakin orang-orang yang tidak familiar dengan demam SF2 pikir SF4 terasa seperti momen besar untuk fighting game. Tapi itu jauh dari boom pertama itu. Street Fighter 5 datang dengan janji besar dan launch yang mengecewakan. Konten minimum dan model monetisasi yang agresif. 6,6 juta unit total.
respectable tapi bukan fenomena. Street Fighter 6 game terbaik secara teknis yang pernah Capcom buat dalam seri ini. Drive system yang inovatif, World Tour mode yang ambisius, netcode terbaik, 6,3 juta unit dalam 3 tahun, dan tetap dalam kata Nakayama sendiri belum bisa mendekati apa yang SF2 lakukan pada tahun 1991. Kenapa? Nakayama punya jawaban yang mengejutkan. 100 yen. Selain grafis yang indah dan kemudahan berkomunikasi dengan orang-orang yang sepemikiran, fakta bahwa hanya perlu 100 yen untuk satu kali bermain adalah faktor besar. Saya pikir ide membuat fighting game di mana kamu bisa membuat terus bermain selama kamu terus menang adalah jenius. Kalau kamu menang, kamu bisa terus bermain. Untuk bermain lebih lama, kamu tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat. Ini bukan hanya tentang harga yang murah, ini tentang sistem yang menghukum kekalahan dengan cara yang membuat pemain ingin belajar. Bukan berhenti. Kalau kamu kalah, koinmu habis, tapi kamu sudah melihat bagaimana lawan mengalahkanmu. Kamu tahu apa yang perlu diperbaiki dan kamu punya motivasi yang sangat konkret untuk memperbaikinya sebelum koin berikutnya masuk. Sebelum versi konsol keluar, Street Fighter hanya ada di arcade. Jadi bahkan selama jam sekolah aku harus memikirkannya, kata Nakayama. Apa yang harus kulakukan untuk mengalahkan Kill dan hal-hal seperti itu, kami membicarakan hal-hal itu dengan teman-teman. Semakin kamu ingin memainkan game itu, semakin game itu menjadi intim bagimu dan kamu semakin mencintainya. Ketika arcade mulai mati di akhir 1990-an, ketika PlayStation dan Nintendo 64 membawa pengalaman yang cukup baik ke ruang tamu, fondasi sosial dari fenomena SF2 ikut runtuh bersamanya. Fighting game bisa tetap ada, tapi 100 yen magic, tekanan sosial, komunitas spontan, pertarungan melawan orang asing yang berdiri di sebelahmu itu tidak bisa dipindahkan ke konsol rumahan. Dan SF3 hadir tepat ketika fondasi itu mulai retak. Setiap fighting game yang ada hari ini berdiri di atas fondasi yang SF2 letakkan. Roster karakter dengan playstyle unik, SF2 yang pertama melakukan dengan skala ini. Sistem tombol yang membedakan kekuatan serangan, SF2 yang mempopulerkannya. Combo sistem, SF2 secara tidak sengaja menemukannya. Bahkan konsep e-sport fighting game turnamen, komunitas kompetitif, pemain profesional, lahir dari budaya yang SF2 ciptakan di game center seluruh dunia. EVO Evolution Championship Series, turnamen fighting game terbesar di dunia, punya akar langsung di komunitas arcade SF2. Orang-orang yang dulu berdiri mengitari kabinet di game center Jepang dan Amerika bersorak dan berdebat tentang strategi. Akhirnya memformalkan tradisi itu menjadi event yang disaksikan jutaan orang secara online. Dan SF2 sendiri masih dimainkan secara kompetitif 30 tahun lebih setelah rilis. Di platform online seperti Fightcade, komunitas SF2 Champion Edition masih aktif. Masih menemukan teknik baru, masih memperdebatkan match up. Tidak banyak game yang bisa mengklaim itu. Daiko Umehara yang sudah menghabiskan hidupnya bermain semua iterasi Street Fighter yang pernah ada sudah mengakhiri diskusi ini dengan satu kalimat yang tidak bisa dibantah. Aku serius, tidak pernah ada boom seperti itu lagi. Street Fighter 2 bukan game yang sempurna. Nishitani sendiri mengakui bug-bug yang tidak sempat diperbaiki, karakter yang terlalu kuat, dan fitur yang terpaksa dipotong karena kehabisan memori dan waktu. Tapi ia adalah game yang menemukan sesuatu tentang bagaimana manusia ingin berkompetisi, ingin belajar, ingin memiliki identitas dalam sebuah sistem yang tidak pernah berhasil diulang dengan skala yang sama. Dan mungkin itulah yang paling menarik dari keseluruhan kisah ini. Bukan bahwa SF2 lebih bagus dari SF6 secara teknis, jelas tidak, tapi SF2 muncul di momen yang tepat, dengan formula yang tepat, di ekosistem yang tepat, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sebuah video game. Ia menciptakan sebuah bahasa, dan bahasa itu masih digunakan hari ini oleh jutaan pemain di seluruh dunia yang tidak pernah hidup di era ketika arcade masih ramai dan sebuah koin bisa membeli lebih dari sekedar satu match. Tim yang membuat Final Fight membuat Street Fighter 2. Tim yang hampir tidak jadi membuat SF2 karena harga chip ROM naik.
tim yang hampir putus asa di hari-hari terakhir produksi, yang mengubah cara Gale mendarat 1 hari sebelum deadline, yang salah eja subtitle gamenya yang memperbaikinya dengan trik sprite. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka buat pada Valentine Days pada tahun 1991 akan terjadi standar yang tidak bisa mereka lampaui sendiri. Tapi mungkin itulah definisi sebenarnya dari sebuah karya legendaris. Sesuatu yang bahkan penciptanya tidak bisa ulangi. Sebelum video ini selesai, satu pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, apakah ada game fighting yang pernah mendekati dampak kultural SF2? Atau apakah Daigo benar bahwa tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada boom seperti itu lagi? Dan satu pertanyaan yang selalu diperdebatkan di komunitas, versi Street Fighter 2 mana yang terbaik? World Warrior, Champion Edition, Super Turbo atau HD Remix? Tulis di komentar. Saya baca semuanya.